Haleluya, salam rise up, bangkit, bergerak, dan berdampak. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama belajar di kitab Yohanes 16. Tema renungan hari ini, sukacita akan pengharapan kekal adalah kekuatan kita. Kita baca Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepada kamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Sedikit latar belakang kitab Yohanes. Diperkirakan ditulis pada akhir abad pertama. Injil Yohanes menekankan identitas Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias dan anak Allah yang memberi hidup kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Hal ini dapat dilihat dari tanda-tanda mukjizat dan yang dia sudah dilakukan. Dan 7 kali Tuhan Yesus menjawab, Akulah Dia. Atau bahasa Inggrisnya, I am who I am. Bahasa Ibraninya, ego eimi hoon. Ketika Ia menunjukkan identitasnya, nama pribadi Allah sendiri. Seperti dalam Keluaran 3 ayat 14. Yohanes pasal 13 ayat 7 sampai dengan 17 berfokus pada pesan terakhir dan doa Tuhan Yesus untuk atau kepada murid-muridnya. Tapi khusus dalam pasal 16 ini, Tuhan Yesus meski Ia sedang berada dalam kondisi tertekan secara emosi, Ia masih memikirkan sukacita dan damai sejahtera untuk para muridnya. Hanya karena sukacita dan damai sejahtera Allah yang dapat menjaga mereka, murid-muridnya, tetap berpengharapan kekal dan kuat berpegang pada iman ketika penderitaan datang. Secara spesifik disebutkan Yohanes 16 ayat 1. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Menolak Aku dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai kata fallen away, artinya terjatuh dari iman. Juga Yohanes 16 ayat 4. Tapi yang saya baca hari ini Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Saat Tuhan Yesus menghadapi penderitaan, Ia sadar juga para murid juga akan menderita. Tuhan Yesus tahu ketika Ia diambil dari murid-muridnya melalui kematiannya, ketakutan pasti akan mencengkeram para muridnya dan akan merampas sukacita dan damai sejahtera mereka. Karena itu Tuhan Yesus memberikan janji kepada mereka di Yohanes 16 ayat 20, kamu akan berduka, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Yohanes 16 ayat 22, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi Aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Tuhan Yesus berjanji untuk kembali kepada mereka setelah Ia mati dan bangkit dari antara orang mati. Tetapi juga berjanji bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18. Waktu Ia kembali lagi ke surga kepada Bapa. Hal ini dilakukannya dengan mengutus Roh Kudus kepada mereka. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Tetapi jikalau Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus kepada mereka akan memimpin mereka dalam seluruh kebenaran, memberi kekuatan, memberitakan apa yang akan datang, dan mempermuliakan Tuhan Yesus. Oleh pimpinan Roh Kudus itulah para murid menuliskan kitab buku Perjanjian Baru yang bisa kita baca dan kita pelajari hari ini. Sebagai catatan bahwa perjanjian baru saat itu pada waktu Tuhan Yesus menghadapi ini dan murid-murid menghadapi ini belum tertulis. Tetapi kita sekarang, kita dapat mengenal kebenaran tentang rencana Allah di dalam Kristus Yesus yang memberi sukacita karena pengharapan kekal bagi kita orang percaya. Yaitu bahwa di dalam Kristus kita menerima segala berkat rohani di dalam surga. Kita mendapat bagian atau warisan yang dijanjikan Allah. Kita yang menaruh pengharapan atau iman kepada Kristus menjadi pujian bagi kemuliaannya. Dan ketika kita percaya, kita pun dimeteraikan dengan Roh Kudus yang adalah jaminan bagi seluruh bagian atau warisan kita, yaitu pengampunan dosa dan yang menjadikan kita milik Allah. Firman dan janji di dalam Tuhan Yesus Kristus mengenai kekekalan dan kemuliaan memberi sukacita dan kekuatan kepada para rasul melalui setiap pencobaan dan tantangan. Demikian juga firman dan janji dalam Kristus Yesus yang oleh pimpinan Roh Kudus dituliskan dalam perjanjian baru akan menguatkan kita, memberi sukacita dalam pengharapan saat kita melalui kesesakan dan tantangan. Dan segala janji akan kemuliaan Tuhan Allah yang di dalam kekekalan yang disediakan bagi kita itu dimeteraikan dengan Roh Kudus seperti yang tertulis pada 2 Korintus 1 ayat 20 dan 22. Sebab di dalam Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kita bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang disediakan untuk kita. Bahkan puncak dari sukacita pengharapan kita tersedia dalam Wahyu 21 ayat 1-4. Saya baca, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan lagi, tidak akan ada lagi. Dan tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Mari kita, saudara-saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, mari kita makin mengasihi, mengerti, mendalami, mencintai, melekat pada Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya yang hidup. Maka Roh Kudus, Roh kebenaran yang dijanjikan itu akan membukakan rahasia Tuhan Allah dalam hati kita dan memberi sukacita pada pengharapan yang kekal supaya kita tetap kuat dan tetap bertekun dalam iman di dalam dunia yang fana ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara-saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan atau mempunyai pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, atau masalah dalam keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 274 20088. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur
Kalau kami menerima kasih karunia yang daripadamu, boleh merenungkan firman-Mu dan bersuka cita di dalam kasih karunia yang Kau sediakan buat kami. Segala kemurahan, kebaikan, perlindungan, pengampunan, penyertaan, bahkan Roh Kudus yang menjadi jaminan telah Kau berikan kepadamu. Kami bersuka cita, dan biar sukacita itu boleh Tuhan, kami boleh bersukacita dan membawa sukacita itu untuk terus berjalan di dalam perjalanan kami dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Terima kasih Tuhan. Sebab seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang tidak menerima roh perbudakan yang membuat menjadi takut lagi. Tetapi kita telah menerima roh yang menjadikan seluruh keluarga GPDI El Shaddai menjadi anak Allah. Dan oleh roh itu kita akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita, keluarga El Shaddai Magelang, adalah anak-anak Allah. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.